Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbicara mengenai rancangan undang-undang Sisdiknas yang sudah di stop di balik. Tapi kita akan berbicara dari sisi kurikulum tentang bahasa Inggris. Dan narasumber kita adalah Bapak Profesor Ali Saukah, PhD. Beliau adalah guru besar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sebelumnya guru besar Universitas Malang dan saat sekarang berada di suyanto.id. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu bisa mendapatkan video-video terbaru dari Profesor Ali Saukah, PhD, ataupun video-video baru lain dari suyanto.id pada umumnya. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah, sehat walafiat. Karena ini akan berbicara bahasa Inggris, mau jawabnya I am fine. Gimana? Gimana Pak Alif? Gimana? Ini Iya apa Pak Yanto, rancangan ini ya rancangan undang-undang sudah ya, di stop oleh Balek untuk tidak ditaruh di prolegnas. Kemudian usulan apa yang harus kita berikan supaya nanti berreinkarnasi di tahun-tahun yang akan datang terkait bahasa Inggris, Pak Ali? ya Pak Yanto. Ini heboh ya dunia persilatan bahasa Inggris heboh. Dari para guru bahasa Inggris itu sangat cemas, khawatir kalau pekerjaannya itu akan tergusur Hmm. akibat tidak dicantumkannya mata pelajaran bahasa Inggris di rancangan undang-undang. Hmm. Jadi pertanyaannya itu cukup sederhana sebenarnya. Apakah mata pelajaran bahasa Inggris akan tetap diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di pendidikan dasar tapi yang SMP dan SMA ya. Ya. SMP dan yang sederajat, SMA yang sederajat. Hmm. Jadi keresahan ini sebetulnya cukup dijawabnya dengan sangat sederhana, tapi ternyata tidak segera direspon Pak Yanto. Hmm. Ya, jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak jadi masalah karena siapapun yakin sebetulnya. Siapapun yakin, saya yakin, Pak Yanto pasti yakin, siapapun yakin, bahkan Pak Menteri itu yakin bahwa bahasa Inggris itu tetap harus menjadi mata pelajaran wajib. Tapi masalahnya Hmm. sekarang ini di rancangan undang-undang Sisdiknas Yang tidak dicantumkan lagi hmm. seperti pada waktu undang-undang Sisdiknas yang lalu mencantumkannya sebagai muatan wajib begitu Pak Yanto. Ya, ya. Sederhana saja Pak Yanto. Hmm. Jadi sederhana saja itu. Hmm. Kalau memang niatnya jelas tidak menghapus mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib, maka pada dasarnya kembalikan saja Hmm. eh, Gak, apa gak, anu, matan kembalikan saja ya, rumusan di ya. pasal 81 Hmm. bab 8 tentang kurikulum, rumusan seperti pada waktu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Hmm. Bedanya sedikit sekali dan ini pirawene gitu Pak Yanto kalau saya menyebut Ya, kok. persoalannya jaim, jadi jaga image. Tapi itu kan menyesatkan bangsa itu saya kira. Wong di era sekarang itu era global, seperti 21st century skill itu aja membutuhkan bahasa Inggris untuk terutama komunikasi dan untuk globalisasi itu gimana itu logikanya Pak Ali ya? Saya Ya kira Pak Yanto makanya balik. jadi sebetulnya kalau logikanya itu jelas ya, yakin siapapun yakin bahkan Bapak Lurah kita ya Pak Jokowi, Pak Presiden kita, itu Nah, jelas yakin akan mengatakan, ya penting Pak, bahasa Inggris itu hmm, aspeknya kan jelas untuk pergaulan internasional dan untuk pengembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan itu tidak bisa tidak. Jadi ya, sebetulnya itu tidak perlu dibahas lagi, semua orang udah akan setuju. hmm, Cuma masalahnya, saya tadi bilang piro ini, piece of cake, seperti makan kue saja, enak ya, mudahnya itu, ya, 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 ya. yaitu mengembalikan
muatan wajib yang sekarang ini tertulisnya hanya bahasa Indonesia. Jadi kalau Ya, ya, ditulisnya bahasa Indonesia itu dikunci, Pak. ya, ya, Dikunci hanya untuk bahasa Indonesia yang wajib itu. ya. Padahal bahasa itu tidak hanya bahasa Indonesia. Yang dulu dimuat di Sisdiknas, undang-undang yang lalu, itu ditulisnya bahasa. Hmm, Muatan wajib itu bahasa. Di pasal 81 itu bab 8, Pak. hmm, Jadi kalau kemudian bahasa, maka bisa diturunkan menjadi mata pelajaran wajib. Jadi ini kalau ini muatan wajib, ya. hmm, Muatan wajib bahasa Indonesia, nanti turunnya cuma mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi hmm, kalau muatan wajibnya itu bahasa, maka maka turunannya, ya, peraturan perundangan turunannya bisa menetapkan, atau di pasal-pasal berikutnya bisa hmm. menetapkan adanya mata pelajaran wajib, itu salah satunya bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris, Inggris. kemudian bisa juga mata pelajaran bahasa asing lainnya. Itu saja Pak Yanto. Ya, Jadi ya, kata bahasa Indonesia diganti kata bahasa, itu saja. ya, Pirawene, iya. tak rokokan itu hanya satu sedotan rokok saja itu sudah Nah, cukup Pak Yanto. ya itu kan artinya melanggar dengan 21st century skills yang 4C itu ya Pak Ali ya. Creativity, critical thinking, communication, collaboration. Betul, Ya bagaimana orang bisa berkomunikasi di era global kalau nggak bisa bahasa Inggris? betul, Nggak bisa berkolaborasi secara global kalau nggak bisa bahasa Inggris. betul. Dan Pak Ali, saya nggak akan mau naik pesawat terbang yang pilotnya nggak bisa bahasa Inggris. Itu pasti nggak bisa mendarat itu. Iya betul Pak Yanto. Jadi Pak Yanto, ini masalahnya sederhana, akar masalahnya sederhana. Niatnya jelas tidak akan menghapus mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SMP, SMA, dan yang sederajat. Tetapi niat itu belum cukup kalau tidak ditulis dalam bentuk yang jelas, eksplisit, Nah, yang kemudian menjamin bahwa mata pelajaran bahasa Inggris itu nanti dan bahasa asing lainnya hmm, bisa diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah menengah. hmm, Ya, sekolah menengah itu artinya sekolah SMP dan SMA. Kalau kemudian dikembalikan rumusan muatan wajib itu tidak hanya bahasa Indonesia, hmm. bukan dalam tulisannya itu bahasa Indonesia, tapi bahasa sebagai muatan, ya. Ya, Sehingga ya, muatan bahasa itu menjadi mata pelajaran wajib bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Itu hmm. saja Pak Yanto, Ya itu itu serahkan itu pada siapapun bisa mengubah itu Pak Yanto. Karena tidak ya ada yang beda pendapat Pak Yanto. ya Sudah ya itu tidak ada perbedaan pendapat. ya memang aneh-aneh. Jadi semangatnya itu Waton Suloyo gitu loh. Waton Suloyo. Jadi apa? Asal beda artinya, asal beda, nggak tahu filosofinya. Padahal dulu kan di Undang-Undang Siksinas 2003 itu lebih maju. Bahkan di SD ada peluang untuk belajar, walaupun tidak dicantumkan harus, tapi bisa sebagai muatan Itu lokal misalnya saja. Ini muatan kan, lokal. Jadi ya, dan menurut saya memang bahasa Inggris itu semakin dini diajarkan akan semakin menghasilkan yang lebih bagus Pak Yanto. ya, ya, Tapi makanya. saya tidak mengusulkan sebagai mata pelajaran wajib di SD karena kesiapan Ya, tetek bengeknya itu. ya, Tetapi saya kira itu jelas itu akan lebih bagus kalau mulainya dari SD. Mungkin Pak Menteri setuju itu ya, nah itu, diajarkan sejak SD itu. ya, Hanya masalahnya sarana prasarananya, kelengkapannya itu ya, tidak mudah secara nasional. ya Jadi dan tetap saja sebagai muatan lokal mungkin kalau bahasa Inggris di SD Pak Yanto. ya, ya, makanya gimana loh bisa berkolaborasi secara global, bisa berkomunikasi secara global, bisa Iya, Pak Yanto. berkomunikasi secara global. Kalau tidak, apa mengandalkan Google Translate aja, Wali. Jadi kalau Iya. ada orang Jadi mau berbicara dalam konteks bisnis internasional, jadi datang dengan itu partnernya, masing-masing ngetik bahasa ibunya, terus di Google Translate ditunjukkan, gitu kan ya, wagu ya, Wali. ya Pak Yanto, Ah, itu akan terjadi kalau kemudian ah, pasal pasal 81 ini yang tertulis sebagai bahasa Indonesia tidak diubah menjadi bahasa yang kemudian bisa menjamin hmm, turunannya itu nanti akan ada mata pelajaran wajib bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya hmm. sebagai mata pelajaran wajib di sekolah menengah.
di SMP dan di SMA yang sederajat. Boleh saya akhiri dengan Ya, sesuatu pesan dua hal ya, Pak ya Yanto. oke. Pertama, ini kan barang-barang sepele seperti ini juga memerlukan waktu yang lama ya, apalagi barang-barang yang didebatkan berlama-lama tidak ketemu. Jadi intinya ini harus diakomodasi segala macam usulan, perbedaan pendapat dan segala macam. Kalau tentang bahasa Inggris tidak ada perbedaan pendapat. Bedanya pendapat itu hanya pencantuman secara formal itu tadi. Oleh Hmm, karena itu Pak Yanto, hmm, jangan sampai rencana undang-undang Sisdiknas yang mungkin akan berlaku seperti yang dahulu 20 tahun, berarti sampai dengan usia Indonesia emas, itu hmm. dipaksakan sebagai target penyelesaian kabinet tahun 2024. Jadi Ya, kalau 2024 itu belum selesai, ya teruskan saja. Ini hmm, masa depan, satu generasi Pak Yanto. ya, ya. Bisa digunakan 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang. Dan ada hal-hal yang belum masuk Pak Yanto. Hmm, Oleh karena itu, kalau kemudian katakanlah itu ada 3 undang-undang, maka cermati 3 undang-undang itu, lihat best practice-nya, teruskan. hmm, Kemudian ada ketentuan yang bagus tapi implementasinya kurang baik, dikembangkan, direvisi. hmm. Dan kemudian ada perkembangan eptex yang harus diakomodasi. Itu yang salah satunya adalah mengenai teknologi yang belum diakomodasi, bagaimana itu bisa Ya, bisa digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Itu Pak Yanto. ya oke lah. Baiklah, Pak Ali. Saya kira sudah banyak, sudah pesan kita. That's clear message buat mereka yang membuat rancangan undang-undang ini. Dan kita bersyukur balik menyetopnya. Dan mudah-mudahan menjadi apa review ulang kepada yang menulis draft rancangan undang-undang Siksiknas itu. Baiklah, terima kasih Pak Ali atas kehadirannya dan para pemirsa. Jangan sampai kita terlena. Ayo kita kawal RUU Siksiknas supaya kehendak dan inspirasi bangsa tidak luput dari jaminan pasal di dalamnya. Terima kasih Pak Ali sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak Yanto. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih.